Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harian Official. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya rezekinya barokah selalu. Dan saya doakan kawan-kawan semoga sukses selalu di perantauan, dan semoga sampai iso nabung, Mbak. Jadi kalau sampai nantinya pulang, sampai sudah ada tabungan dan tidak pusing lagi tentang masalah uang. Intinya pokoknya sukses selalu di perantauan, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah curhatan salah satu dari adik kita ini yang baru pertama kali kerja di negara Hong Kong. Dia itu kena tipu, dikambing hitamkan oleh seorang ibu umur 59 tahun yang sudah lama bekerja di negara Hong Kong. Jadi silakan disimak videonya hanya di channel ini. Oke kawan-kawan, ceritanya gini ya. Jadi adik kita ini di dalam usia 21 tahun baru pertama kali kerja di luar negeri dan tujuannya adalah negara Hong Kong. Nah, di situ adiknya ini banyak sekali kerjaan kan kawan, bahkan sampai jaga 3 anak. Dan mereka ini tidur sama Mbak E atau adiknya ini. Yaitu ribet, tiap malam bangun, nanti tiap malam kencing, pokoknya ribet banget. Jadi tidurnya kurang, dan majikan tuh maafan banget. Jadi siang pun tidak ada istirahat. Jadi karena banyak pekerjaan, kurang tidur, makan tidur, kerjanya nonstop. Alhasil dalam 1 tahun adiknya kita ini tumbang berkali-kali. Jadi sakit sampai masuk rumah sakit. Nah, di saat itulah kejadian tidak enak kepada adik kita ini. Dimulai ketika dia ini dijenguk oleh seorang ibu umur 50-an lebih ke rumah sakit. Dan dia ini mendapatkan nomor telepon dari adik ini adalah ketika si adik ini ngambil anak sekolah, kemudian ngantar anak sekolah. Jadi akhirnya mereka berteman baiklah, tukeran nomor telepon. Nah, ketika dijenguk itulah si ibu ini bawa makanan, bawa buah-buahan. Ya wajar ya, jenguk orang sakit pasti bawa makanan. Ini awalnya. Kemudian jenguk kedua lagi, si ibu ini membawa teman-temannya juga kan kawan. Kita tidak tahu kenapa kok ibu-ibu itu sampai membawa teman-temannya, dan dia cerita apa kepada teman-temannya, sehingga teman-temannya ini mau mengeluarkan uang dikumpulkan untuk si adik kita ini. Karena ketika dia menjenguk adik ini, si ibu itu menyodorkan sejumlah uang yang ia dapat dari sumbangan teman-temannya tadi yang menjenguk. Awalnya adik kita ini menolak, tidak mau menerima sumbangan dari mereka. Tapi si ibu ini tetap memaksa untuk menerima. Terima nenduk, terima nenduk. Ya ini tidak seberapa, ini kumpulan uang dari teman-teman ibu kok, terimanan nggih. Nah, jadi karena ada paksaan, akhirnya diterimalah uang tersebut tanpa ia sadari ada maksud buruk di dalamnya. Nah, pada suatu hari adik ini kita sembuh, dia pulang ke rumah, dan kemudian dia ditelepon oleh orang yang tidak dikenal. Artinya adalah nomor yang tidak ia kenal, ditelepon, di SMS, dimintain uang, dan bakal didatangi rumah majikannya. Intinya diancam kalau tidak mengembalikan uang kepada nomor yang tidak dikenal tersebut. Setelah itu diselidiki, ditanyain baik-baik, ternyata nomor yang tidak dikenal itu adalah suruhan dari ibu itu kawan-kawan. Orang yang nomor tidak dikenal itu bilang kalau si ibu itu memiliki hutang kepada dia, dan ketika mau nagih kepada si ibu itu bilangnya apa? Uang aku dibawa sama adik ini loh waktu dia di rumah sakit. Silakan kamu ambil, ini loh alamat majikannya dia.
ini loh nomor teleponnya dia, mintaan. Soalnya uangku dibawa sama dia. Mungkin bisa jadi dia bilang, oh uangku dipakai berobat sama adik ini, mintaan. Jadi sudah mengetahui kejadian seperti ini, akhirnya si adik ini menceritakan yang sesungguhnya, bahwa dia tidak menerima uang apapun kecuali uang donasi yang ibu itu berikan beserta kawan-kawannya. Jadi dia tidak menerima uang apapun lagi. Kalaupun dia datang, dia cuma membawa buah-buahan dan makan-makanan. Sudah dijelaskan seperti itu, akhirnya si mbak itu sudah percaya. Tapi sebelum dia percaya, dia ini mendatangi rumah si adik itu di Indonesia dan mengancam kalau adik ini memiliki hutang sama yang nomor tidak dikenal itu. Jadi cukup rame kan kawan. Nah, dari kejadian itu akhirnya dijelaskan ke orang yang nomor tidak dikenal. Akhirnya orang yang nomor tidak kenal itu oke, percaya. Kemudian kasus selanjutnya, si adik kita ini mencari ibu tersebut. Dan sampai saat ini kasusnya ini tetap aja belum selesai karena tidak terima atas pengakuan yang dilakukan oleh adik itu terhadap orang nomor yang tidak dikenal tadi. Oke, sudah selesai ya. Dan di akhir ceritanya, saran dari temennya, uang yang diberikan, makanan yang diberikan, buah-buahan yang diberikan oleh ibu itu disuruh mengembalikan kepada ibu itu. Jadi semuanya disuruh mengembalikan, biar nanti tidak ada sesal di belakang, biar tidak ada hutang lagi ke depannya. Jadi kalau ada apa-apa biar aman dan biar tidak dituduh yang macam-macam. Jadi kembalikanlah uang yang diberi tadi, walaupun itu donasi dari teman-temannya, dan harga makanan apa aja yang diberi. 1.000, kamu kasih 1.000 atau 500 terserah, intinya kembalikan. Nah, di dalam posisi seperti ini, menurut kawan-kawan bagaimana? Apakah benar saran dari teman adik itu untuk mengembalikan uang yang sudah diberi sama ibu itu beserta buah-buahan makanan itu, biar selesai kasusnya? Karena kalau nggak diselesaikan, takut nanti berdampak buruk ke depannya. Ini yang pertama. Yang kedua, sekali lagi, memang tidak salah juga ketika kita tuh menerima uluran tangan dari orang lain. Apalagi posisinya adik kita ini tidak bisa beli makanan apapun, tapi ketika dia dijenguk oleh seseorang, sesama PRT, sesama orang Indonesia, tentu bahagia sekali. Tapi tidak tahu ternyata ada niat buruk di dalamnya. Menurut pandangan mbak-mbak, ketika dijenguk oleh seseorang, dikasih buah-buahan, dikasih makanan, tapi kemudian dikambing hitamkan dengan kasus hutang piutang yang dimiliki oleh ibu itu. Bagaimana menurut kawan-kawan atau pandangan kawan-kawan mengenai kasus seperti ini? Jadi apakah kita perlu berhati-hati kalau kita diberi orang kayak gini? Atau memang ya biasa aja sekasus seperti ini? Silahkan komentar. Karena menurut aku ini kasusnya agak lucu juga ya. Ketika yang aku anehkan adalah kenapa si nomor yang tidak dikenal itu kok percaya aja dan memaksa si adik kita ini untuk membayar hutang kepadanya, dan bahkan sampai mendatangi keluarga adik kita ini di Indonesia. Kan gila ini ya, ini gila banget ini. Ini penipuan yang gila menurut aku. Sampai berani datang loh, padahal tidak ada bukti bahwa adik kita ini memiliki hutang. Nah, apakah di sekitar kawan ada kasus seperti ini? Silahkan komentar. Karena menurut aku kasus ini menarik banget. Dan ini pelajaran buat adik-adik yang baru pertama kali kerja di negara Hong Kong. Batasi pertemanan dengan orang lama yang sudah lama banget kerja di negara Hong Kong kalau sampean tidak mengenal. Karena apa? Kejahatan bisa saja mereka lakukan. Intinya batasi itu lebih baik lagi. Bukan berarti Anda menutup diri,
Tapi setidaknya jangan terlalu percaya dengan siapapun itu, kecuali itu tetangga Anda. Apalagi kalau sudah menyangkut uang, tetangga pun, saudara pun, satu desa, jangan sampai berurusan, karena ini efeknya bahaya. Anda bisa putus silaturahmi cuma perkara uang aja nggih. Jadi sekali lagi hati-hati, dan semoga dengan ini bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.